Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Apit Oktavian Syarul Fajri dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 181111024. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar memahami tentang dinamika pengajaran Al-Quran di masa ulama mutaqaddimin. Oke, pertama, kita mengetahui masa ulama mutaqaddimin itu sejak kapan sih? Oke, masa ulama mutaqaddimin ini berlangsung pada akhir pemerintahan dinasti Umayyah hingga masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ada juga yang mengatakan bahwa masa ulama mutaqaddimin itu disebut juga masa munculnya penulis-penulis kitab tafsir, di mana awal kedudukan ilmu telah berdiri sendiri. Kita melihat awal berdirinya dinasti Umayyah dikukuhkan oleh Muawiyah pada tahun 41 Hijriah. Kemudian dengan silih berganti masa pemerintahannya, dinasti Umayyah ini diakhiri pada masa pemerintahan Marwan yang berakhir pada tahun 130 Hijriah, yakni saat dinasti Umayyah berpusat di kota Damaskus, di mana orientasi politik Islam belum kuat di kalangan intelektual karena dilatar belakangi oleh dinasti Umayyah yang lebih berkonsentrasi dalam hal perluasan kekuasaan wilayah. Berakhirnya dinasti Umayyah ini ditandai dengan kekalahannya atas tentara Abbasiyah yang secara langsung mengambil alih pemerintahannya dengan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Berdirinya pemerintahan dinasti Abbasiyah ini merupakan masa peradaban Islam yang mengalami suatu kemajuan, terutama kemajuan khazanah keilmuan. Pada masa ini diwarnai dengan adanya dua faktor yang mengantarkan kemajuan peradaban, yaitu pertama, asimilasi, dan yang kedua yaitu gerakan penerjemahan di kalangan intelektual. Terjadinya asimilasi karena adanya bangsa yang mengalami perkembangan kebudayaan seperti Persia, Yunani, dan India. Kemudian adanya gerakan penerjemahan di kalangan intelektual yang memberikan kontribusi besar terhadap pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan terlebih dalam ilmu-ilmu keislaman, yaitu bidang tafsir, fikih, dan teologi. Tidak kalah penting juga kita perlu memahami perkembangan periode Al-Quran. Di sini terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama yaitu dimulai pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Al-Quran pada masa ini disampaikan, diterangkan, dan dijelaskan secara langsung oleh Rasulullah berdasarkan isi Al-Quran itu. Nah, para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan berpegang teguh pada tafsiran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Periode kedua, ini pada masa tabi'in. Penafsiran di masa tabi'in ini dilakukan dengan ditafsirkan dengan hadis Nabi dan para sahabat, pendapat para sahabat. Selain itu juga baru mereka mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan ijtihad. Pada masa tabi'in, tafsir belum merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namun tafsir masih merupakan bagian dari hadis. Kemudian dari periode ketiga yaitu masa ulama mutaqaddimin. Pada masa ini tafsir sudah memasuki masa kodifikasi. Periode ini dimulai di akhir pemerintahan Bani Umayyah dan di awal pada masa pemerintahan Abbasiyah, di mana tafsir telah berkembang dan kitab-kitab yang dikarang mulai menampakkan aliran-aliran yang berbeda. Nah, barulah kita mengetahui bagaimana pengajaran Al-Quran pada masa ulama mutaqaddimin. Di sini ada tiga gerakan, maksudnya tiga pengajaran. Pertama, yaitu gerakan penerjemahan. Sistem pergerakan ini dilakukan bagi kalangan intelektual pada masa dinasti Abbasiyah untuk mengubah peradaban dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan melalui gerakan ini seperti bidang tafsir, fikih, dan teologi. Yang kedua yaitu melalui diskusi. Sistem pengajaran ini dilakukan sebagai landasan mereka dalam menyusun karya atau mengembangkan ilmu yaitu dengan berdiskusi. Sebagaimana dalam melakukan penafsiran, mereka tidak terlepas dengan menggunakan penafsiran dan ijtihad Nabi, para sahabat, dan tabi'in. Kemudian yang terakhir yaitu pengajaran melalui kepenulisan. Sistem pengajaran ini dilakukan dengan mulai munculnya tindakan pemisahan antara tafsir Al-Quran dan hadis. Dalam pengajaran ini menghasilkan suatu capaian yaitu dengan munculnya karya-karya kitab tafsir sebagai hasil penulisan tersebut. Jadi pada intinya ulama mutaqaddimin menghidupkan Al-Quran dengan memberi pengajaran Al-Quran kepada umat melalui karya-karya tulisannya dalam bentuk kitab tafsir yang mengupas makna dan ayat-ayat Al-Quran sehingga mudah dipahami oleh seluruh umat.
Jadi ulama-ulama hebat yang terlahir di era pemerintahan dinasti Abbasiyah ini banyak karya-karya yang sangat monumental dari para ulama-ulama mutaqaddimin seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Bukhari, Muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rusdi, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Jalaluddin Rumi, serta Imam Al-Ghazali, dan banyak lain sebagainya. Nah, perlu kita memahami juga nanti lebih lanjut pengajaran dinamika Al-Quran pada masa ulama mutaqaddimin. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.